Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya, segala puji syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, salam dan salam pada Nabi Muhammad SAW. Baiklah, kita pada kali ini akan kembali ya dalam acara Library Talks, yaitu acara yang memang dibuat setiap kanan ya, yang mana berupa podcast ya, yaitu dialog atau wawancara dengan para penulis buku, dengan para ahli praktisi ya, yang dilaksanakan oleh Civitas Institut Setiami Kampus C. Oke, sebelumnya saya ingin sedikit menjelaskan bahwa pada kali ini adalah berkesempatan yaitu dari pembicara dari eksternal karyawan, yaitu dari Bapak Dr. Sakti ya, yang mana memang ini pada minggu pertama dan minggu ketiga itu memang dari internal, dan kali ini kita pada minggu kedua dan keempat itu dari eksternal. Nah, pada kali ini kita akan mewawancarai atau kita akan berdialog ya, dan bertukar pikiran dengan Bapak Sakti ya. Sebelumnya saya ingin menjelaskan juga bahwa acara ini juga akan disiarkan melalui YouTube dan juga Instagram Live ya. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan Pak Sakti Syahputra ya. Beliau adalah seorang yang sangat luar biasa ya, yang memiliki kesibukan yang sangat luar biasa. Ketika saya lihat kurikulum vitae beliau ya, yaitu dari seorang ketua program studi manajemen komunikasi dari Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Setiami ya. Lalu beliau juga pembicara internasional dan juga entrepreneur business training yang berpengalaman sejak 9 tahun yang lalu, narasumber dan motivator di 2 kementerian Republik Indonesia ya. Lalu narasumber juga di PT Toyota Astra, pembina 555 tim agen tiket training, kepala sekolah trainer dan motivator Indonesia ya, atau singkatnya STMI, dengan sebanyak 9.599 alumni STMI se-Asia. Luar biasa ya Pak Sakti. Motivator di 27 kabupaten dan kota se-Indonesia, pelatih trainer dan motivator di 22 provinsi se-Indonesia, coach public speaking di 4 negara, Indonesia, Malaysia, Hong Kong, China, dan Brunei Darussalam. Luar biasa Pak Sakti ya. Lalu juga sebagai pendongeng dan Islamic storyteller di puluhan TK, SD, PAUD, dan MI. Lalu juga top 20 Meridianas trainer, penulis 10 buku puisi, motivasi, inspirasi, religi, dan pembelajaran efektif, penulis buku How to be a Winner, penulis buku Dokter Siswa, pembelajaran yang asik dan menyenangkan untuk siswa. Nah, ini buku ini yang akan dijelaskan ya Pak ya. Lalu juga penulis buku 100 motivasi sakti, Keep Moving On, Do and Believe It. Lalu penulis buku Jejak-Jejak Rindu, penulis buku Indah Ramadan tahun ini, penulis buku Second Change, penulis buku Pemuda Matahari, Hai untuk kamu yang sedang berjuang, penulis buku Guru Jarak Jauh, penulis buku Lara Menimbang Kasih, penulis buku Telemotivator, dosen ilmu komunikasi, mahasiswa doktoral ilmu komunikasi, lalu pengurus Community Development Genpro Jakarta Timur, pengurus wilayah Persatuan Umat Islam DKI Jakarta. Wah, luar biasa Pak Sakti, ternyata juga seorang organisasi Islam Pak ya, PUI ya. Lalu pengurus Perkumpulan Trainer Profesional Indonesia PTPI DKI Jakarta, pengawas Yayasan Motivator Muda Indonesia, alumni dan fasilitator Akademi Trainer, Certified Public Speaking Akademi Ongki Hoyanto, lalu Certified Emotional Spiritual, Certified Youth Care International, Certified Practitioner FNLP Florida, Certified Master Practitioner FNLP Florida, Certified Trainer Human Resources Studi Neuro. Ini agak sedikit saya persingkat ya Pak, luar biasa Pak Sakti. Pengalaman beliau ini luar biasa ya. Ini kita mendapatkan suatu anugerah yang luar biasa ini. Lalu Certified Hypnosis and Hypnotherapy from Indonesia Board of Hypnotherapy ABH ya. Berpengalaman memberikan training ratusan sales dan marketer dalam beberapa tahun. Lalu experience learning from International Friends Business Management IFBM ya. Nah, itu adalah profil dari Pak Dr. Sakti Syahputra
yang mana pada kesempatan kali ini akan membahas buku beliau, ya, yaitu Dokter Siswa, ya, bagaimana pembelajaran yang menyenangkan. Nah, sebelumnya Pak, mohon maaf saya ingin menanyakan, ya, kalau boleh tahu ini buku yang keberapa ini Pak? Baik, terima kasih Bapak. Ini adalah buku yang launching serentak Januari 2019. Jadi waktu Januari 2019 kita itu launching 3 buku itu serentak. Yang pertama adalah Dokter Siswa ini, pembelajar asal menyenangkan buat siswa. Yang kedua adalah 100 motivasi sakti, keep moving on and do and believe it. Buku motivasi, quote motivasi, cerita motivasi, kalimat motivasi. Dan buku yang ketiga adalah How to be a Winner, bagaimana seorang pemenang dalam kehidupan, dalam bermasyarakat, dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi itu semuanya launching serentak bareng Januari 2019 kemarin, alhamdulillah. Masya Allah. Berarti dalam 1 tahun itu 3 buku sekaligus ya Pak? Serentak ya, 1 tahun, pada saat itu ya? Iya, betul. 2019 launching serentak 3 buku, alhamdulillah. Wah, luar biasa Pak Sakti. Mungkin saya juga ingin sedikit tahu ini Pak. Sebelum buku ini, adakah buku yang lainnya Pak? Sebelum buku Dokter Siswa ini? Belum ada. Jadi ini buku perdana yang launching bareng-bareng sama 2 buku yang lainnya. Di 3 buku launching serentak. Orang biasanya launching buku kan 1 ya, tapi alhamdulillah saya dikasih kesempatan sama Allah launching buku 3 buku serentak waktu Januari 2019 lalu. Luar biasa Mbak Sakti. Berarti sekali launching ya 3 buku sekaligus. Nah, luar biasa. Yeah. Ini suatu kalau dibilang suatu yang luar biasa. Kenapa? Karena jangankan 3 ya, 1 saja terkadang kita agak berat ya menulisnya. Menulis buku itu tidak semudah atau tidak segampang yang kita bayangkan ya. Oleh karena itulah amat disayangkan apabila kita suka membajak buku gitu ya, karena ini adalah suatu hasil karya yang dimana butuh pemikiran ya Pak ya, butuh konsentrasi ya, butuh pengolahan kata yang mana itu juga tidak mudah gitu ya Pak ya. Jadi ya kita benar-benar harus menghargai hasil karya orang lain lah, dan jangan biasakan kita suka memfotokopi tanpa seizin dari si penerbit atau dari si penulis ya, penerbit lah ya. Nah, ini suatu hasil karya yang yang harus kita hargai gitu ya, karena ya saya tahu lah bagaimana susah payahnya menulis gitu ya Pak. Nah, saya juga ingin menanyakan ini Pak, Bapak kan menulis buku Dokter Siswa ya, pembelajaran yang asik dan menyenangkan ya. Nah, ini apa sih Pak yang membuat Bapak menulis buku ini gitu? Adakah sesuatu yang kalau dibilang tuh apakah itu ada suatu pengalaman atau apa gitu Pak yang membuat Bapak tuh memutuskan menulis buku ini? Baik, terima kasih Pak. Izin saya share screen ya Pak untuk menjawab pertanyaannya. Apakah sudah terlihat? Masih proses Pak. Baik. Tinggal di mana Pak? Saya kalau sekarang lagi di Ceger Pak, Jakarta Timur. Oh, Ceger. Ya. Iya. Saya di Rawamangun, Jakarta Timur. Sama-sama Jakarta Timur. Oh. Sudah terlihat ya? Iya Pak, oke. Baik teman-teman, ini buku pertama yang launching serentak saya Januari 2019 lalu bersama sahabat saya, Mas Nugroho dari Kediri, Jawa Timur. Nah, inilah Dokter Siswa, pembelajaran asik menyenangkan buat anak, adik, atau siswa kita. Buku ini, intisari dari buku ini adalah bagaimana kita mengemas pembelajaran dalam sebuah tips atau trik atau strategi pembelajaran yang akan membantu kita dalam melakukan interaksi pembelajaran yang efektif. Nah, inilah latar belakang kenapa kita berdua menulis buku Dokter Siswa ini. Dalam paduan belajar ilmu dokter siswa, kita tidak sedang menunggu siswa-siswi, kalau di kampus, ya mahasiswa-mahasiswi, atau anak-anak kita dengan perilaku yang semakin sulit kita pahami. Oleh karenanya, mau dan mampu membaca tanda-tanda perubahan untuk model kebutuhan dan ketertarikan anak sesuai zamannya adalah perlu. Bahasa lain perlu adalah butuh.
Sehingga kita tetap mampu membersamai mereka untuk terus belajar tanpa beban perbedaan usia. Penting sekali itu. Karena apa? Kesenangan atau happiness adalah gerbang penerimaan. Kalau orang sudah senang, akhirnya adalah gerbang penerimaan. Penerimaan adalah awal dari tumbuhnya cinta. Nggak mungkin ada cinta kalau nggak harus ada penerimaan. Cinta pada ilmu akan menguat dari interaksi yang berkualitas. Makanya kita sangat diharapkan selalu mencintai yang namanya ilmu. Lalu kita sebagai manusia harus mengenal diri kita, mengenal manusia, ya, seperti tiga elemen air, ya, disingkatan air pada manusia paripurma yang perlu dikolaborasi dan diselaraskan dalam kinerjanya. Air itu A-nya adalah akal, akal atau pikiran atau logika. Ini yang membedakan manusia dengan makhluk lain, karena manusia punya akal atau pikiran yang disebut dengan logika. Manusia juga I-nya adalah indera, punya indera, menggunakan indera atau jasmani, dalam kurung adalah fisik. Fisik kita digunakan. Lalu manusia punya rasa atau hati, dan ini bisa disebut dengan emosi. Emosi itu nggak hanya marah, ya, salah kalau kita hanya menafsirkan emosi itu hanya marah. Emosi itu bisa ketawa, bahagia, sebel, ngambek, cuek, gregetan, sedih. Itu semuanya adalah emosi. Tiga kebutuhan interaksi manusia paripurna adalah bagaimana manusia itu interaksi dengan masyarakatnya, kemudian interaksi dengan keluarganya, lalu interaksi dengan dirinya. Sebagai hubungannya hablum minannas menggunakan manusia, berhubungan dengan eksistensi dan aktualisasi diri. Ya, kita belajar ya sama-sama saudaraku. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana menciptakan pembelajaran modern yang menyenangkan. Ini yang dibahas dalam buku ini. Yang pertama adalah minimkan instruksi mengenai ketentuan pengerjaan suatu penugasan. Pembatasan dengan yang sifatnya yang sempit agar kreativitas siswa itu berkembang. Yang kedua, ragamkan lingkungan belajar. Belajar tidak hanya di sini saja. Ini yang kita sering dengar dari Mas Menteri Nadiem Makarim, ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Belajar itu bisa di mana saja. Yang ketiga, bahagiakan otaknya dan ikat memorinya, seperti dengan ingatannya dan pemahaman materinya. Yang keempat, gunakan kata atau bahasa yang ramah, yang emosi. Kita harus bisa seperti itu. Seperti sekarang banyak sekolah-sekolah di spanduk sekolah ramah anak. Kita pun juga sebagai manusia tidak kalah sama sekolah, ya. Kita juga harus punya ramah emosi. Yang kelima, jangan selalu dan hanya membahas tentang pelajaran. Bahas yang lain, untuk sesekali luangkanlah waktu untuk membahas permasalahan siswa atau tentang persiapan masa depan mereka. Jadi nggak datang, ayo kita belajar, nih, udah selesai pulang, ya. Nggak seperti itu juga. Yang keenam, meskipun otak butuh pengalaman yang menantang untuk terus mempertahankan antusias belajarnya, namun hindari tantangan yang berlebih, karena itu dapat memicu ketegangan otak dan siswa tak suka itu. Itu yang harus kita hindarin. Yang ketujuh, jangan terlalu kaku dan maunya mempraktekkan strategi atau model atau metode secara pakem. Namun cobalah untuk praktek inisiatif model pembelajaran tertentu tanpa nama. 8, teruslah bergerak mencari ide. Bisa jadi ide tersebut bisa Anda jadikan bahan penelitian, eksperimen. Catatan, namun jika ada suatu materi yang dengan kadar kompleksitas tinggi, maka lakukan upgrade fokus konsentrasi anak untuk kemampuan berpikir tingkat tingginya dengan cara menggeser gelombang otaknya pada kondisi alfa. Nah, inilah Bapak Ibu, teman-teman semua yang saya hormati, gelombang otak manusia dan kemanfaatannya. Yang pertama namanya adalah gamma. 31 sampai 120 Hz per CPS, itu gambar seperti itu ilustrasinya. Keterangannya hyperkonsentrasi, kombinasi beberapa konsentrasi, mendengar dan membaca musik, mencoba mengenal, memikirkan dan merancang. Yang kedua beta, 30 sampai 30 Hz per CPS, kondisi terjaga, tegang, konsentrasi tinggi, kerja rumit keterangannya, dan olahraga, debat dan lain-lain. Yang ketiga, gelombang alfa, itu 8 sampai 12 Hz per CPS. Keterangannya, itu ilustrasi gambar dan keterangannya kondisi terjaga, waspada tapi santai, memecahkan masalah, belajar, menulis, dan lain-lain. Dan yang keempat adalah theta, itu 4 sampai 7 Hz per CPS, ini gambarnya,
Keterangannya kondisi setengah terjaga, santai, mencari ide kreatif, melamun setengah ngantuk. Ya udah mulai begini-begini, ngantuk seperti itu. Yang kelima adalah gelombang yang terakhir itu delta. 0,5 sampai 3 Hz per CPS. Kondisi tidak terjaga, sensor dengan dunia luar terputus, tidur nyenyak tanpa mimpi, koma. Ya, jadi ini namanya gelombang delta. Inilah kita saat ini ada di gelombang mana? 1, 2, 3, atau 4, atau 5. Ketika otak para siswa kita atau mahasiswa kita sudah stres, ketika siswa merasa terancam, terintimidasi, tidak diikutkan, bingung, tidak mampu, atau secara fisik tidak aman, otak mereka akan menanggapi secara refleks dan bergeser ke arah gaya atau mode pertahanan, berkelahi atau lari. Ketika tanggapan refleks terjadi akibat mendapat ancaman atau tekanan, ketika itu pula otak menjadi berkurang kemampuannya untuk melakukan hal-hal berikut. Yang pertama menjadi kreatif, yang kedua melihat atau mendengar petunjuk tanda dari lingkungan, yang ngeblank gitu ya atau kurang responsif. Yang ketiga mengingat dan masuk pada pembelajaran sebelumnya. Kemampuan menginteraksikan materi. Yang keempat berkomunikasi dengan efektif dan kemampuan berpikir kritis. Yang kelima melakukan tugas-tugas dengan kompleks. Lalu di dalam buku ini kita akan belajar apa itu pembelajaran berbasis humanism. Pembelajaran yang memfokuskan proses belajar untuk memperkuat potensi fitrah kemanusiaan secara utuh sebagai manusia seutuhnya atau manusia paripurna. Atau dapat ditulis sebagai pembelajaran dengan misi memanusiakan manusia. Pembelajaran yang tidak memanusiakan itu interaksi belajarnya kaku, tidak fleksibel, mohon maaf, karena banyak didominasi guru. Ilmu itu ibarat doktrin, banyakkan one way communication satu arah. Pembelajaran yang hanya menitik beratkan olah kemampuan kognitif kita atau logika kita. Karena hanya melihat siswa sebagai objek pembelajaran. Lalu pembelajaran yang memanusiakan itu seperti apa? Pembelajaran yang memanusiakan karena manusia adalah makhluk yang sosial, oleh karenanya adalah ranah kemampuan yang diolah itu sepertinya berimbang antara IQ, intelligent quotient, EQ, emotional quotient, dan SQ, spiritual quotient. Sebenarnya semua anak atau siswa kita tuh sangat kurang menyukai dengan sistem belajar semacam ini yang tidak memanusiakan ya, pembelajaran tidak humanis. Catatan pertama, semua anak cerdas. Nah, itu kita harus yakin tuh, semua anak cerdas. Jadi nggak hanya pintar matematika yang cerdas, pintar menggambar juga cerdas, pintar olahraga juga cerdas, dengan potensi yang berbeda-beda. Catatan kedua, semua ranah kecerdasan pada anak harus dikembangkan dengan berimbang. IQ-nya, intelligent quotient, EQ-nya, emotional quotient, dan SQ-nya, spiritual quotient. Yang note ketiga, catatan ketiga, tugas guru bijak adalah membantu menemukan dan mengasah potensi terbaiknya melalui keragaman pengalaman belajar. Di dalam sebuah penelitian eksperimen penulis tahun 2017 berjudul I Am Expert dalam penelitian seni budaya berbasis proyek untuk meningkatkan keterampilan belajar siswa aktif, di sana menyatakan bahwasanya siswa untuk aktif memerlukan media ekspresi dan juga pembebasan berekspresi karya. Di sana juga disampaikan bahwasanya siswa lebih menyukai pembelajaran praktik daripada teori. Dan mereka lebih menyukai kegiatan belajar untuk memberikan kebebasan dalam mengonstruksi. Pemahamannya secara mandiri karena naluri inisiatifnya yang dihargai. Oleh karenanya, pembelajaran konstruktivisme lebih berdampak pada pembentukan kreativitas siswa daripada pembelajaran behaviorism, yang hanya menekankan pada pengulangan, keterampilan dasar meniru. Dan alangkah bijaksana apabila pembelajaran konstruktivisme untuk saat ini diberikan kepada anak dengan prosentase yang lebih besar, 35 berbanding 65. C, di sini kita di buku ini juga akan bahas guru dokter siswa punya landasan. Jangan paksa anak untuk
untuk bisa, maka anak akan bisa. Loh kok bisa? Jika anak telah bertemu dengan kesadaran belajarnya, maka itu lebih berharga daripada belajar dengan harus dan terus dipaksa atau pokoknya, kalau udah kata pokoknya ya, bagaimana cara kesadaran anak atau siswa semakin terbangun dalam praktek scene setting, sumber dari pakar pendidikan Pak Munif Khotib, penulis buku Kelasnya Manusia, Sekolahnya Manusia, dan Gurunya Manusia. Scene setting adalah salah satu teknik ragam persepsi dengan cara mempengaruhi alam bawah sadar siswa melalui hal-hal kisah atau peristiwa yang itu berkaitan dengan urgensi pribadinya. Bisa tentang dirinya atau tentang keluarganya. Kemudian AMBAG, ambak. Apa tuh? Apa manfaatnya bagiku? Dari Bobby the Porter, penulis buku Quantum Teaching, ajarkan metode belajar mandiri secara bertahap sampai menjadi automatic system dalam mental belajarnya. Salah satu terapan metode pembelajaran yang mendukung konstruktivisme ini adalah belajar untuk belajar. Penting ya, belajar ya untuk belajar. Jika belajar dengan dipaksakan, itu khawatir kreativitas akan mengalami hambatan untuk berkembang dan inisiatif akan tumpul. Kompetisi itu dapat merusak fitrah manusia dalam memahami pentingnya hakikat harmonisasi. Ya, jadi ada plus ada minus ya kompetisi. Bahasa logikanya adalah saya dan bahasa hati adalah kita. Yang berkompetisi adalah mereka yang gagal memahami terbaik dari dirinya, sehingga muncul ketakutan bahwa bagian atau jatah rezekinya akan diambil semakin sempit, oleh karena mereka menganggap kompetisi penting. Jadi saya bilang kompetisi ada baiknya, ada kurang baiknya ya, jadi berimbang. Ajarkan fokus pada upaya diri dan mengenali potensi jauh lebih penting daripada memaksakan kepada anak untuk bisa dan hebat pada semua materi atau mata pelajaran, ya. Kemudian ajarkan anak pada upaya diri dan mengenal potensi teman-temannya, mengenal potensi dirinya, dan ajarkan mereka bagaimana menghargai potensi teman lain. Contoh diantaranya suruh anak menentukan anggota kelompoknya berdasarkan kebutuhan keragaman potensi, berdasarkan jenis penugasan, sampaikan semuanya secara jelas. Rutinitas serupa yang berlangsung dengan frekuensi tertentu akan membentuk karakter mereka yang kita sebut dengan akhlak. Lalu di buku Dokter Siswa ini, bagian E, kita akan belajar level motivasi belajar Anda. Level belajar itu sesuatu ada 3 lah. Kita masuk yang mana ya? Yang pertama, belajar adalah kewajiban. Apakah kita itu betul dalam diri kita? Yang kedua, belajar adalah kebutuhan. Atau kita masuk level yang ketiga, yaitu belajar adalah kesenangan. Mengapa mengenali level belajar itu menjadi penting? Yang pertama, agar kita memahami posisi motivasi atau kesadaran kita untuk belajar. Kita pun dosen juga harus belajar sama seperti mahasiswa. Karena posisi menentukan hasil prestasi. Agar mampu mengupayakan untuk perbaikan. Hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Sebaik-baiknya manusia adalah yang selalu mengevaluasi dirinya setiap hari. Jadi, kesimpulan dari catatan dokter siswa adalah kunci dari pembelajaran efektif seorang guru bukanlah pada model atau metode pembelajarannya, namun pada daya atau kualitas integritas Anda, saya, kita semua sebagai seorang guru atau dosen. Inilah saatnya merubah mindset mereka. Dan yang terpenting bukanlah tentang aku sudah tahu itu, namun dari apa yang Anda, saya, kita ketahui bersama, itu juga dapat dipraktekkan. Ya, yang terpenting dari belajar adalah terbentuknya karakter. Pembelajaran sepanjang hayat. Life is learning, never ending improvement. Hidup adalah pembelajaran, tidak pernah berhenti melakukan perbaikan. Dan bukan sekedar potret hasil belajarnya saja, bukan hanya hasil akhir rapotnya saja, enggak. Terkadang sesuatu yang tampak tidak lebih berarti daripada sesuatu yang tak tampak. Dan karakter yang ada di wilayah itu, karakter seperti apa itu? Yaitu karakter otomatisasi belajar mandiri. Kesadaran belajar nggak harus dipaksa, nggak harus disuruh. Itu lebih penting. Ya. Dan ini dari ulama besar ya, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, pada awalnya berpikir menumbuhkan keingintahuan. Keingintahuan melahirkan perbuatan, dan perbuatan yang dilakukan berulang-ulang akan membentuk kebiasaan.
Dan ketika kita tengah berusaha menggeser cara-cara mengajar kita kepada metode pembelajaran yang dapat meringankan stres siswa, maka mulai saat itu kita sedang menunggu wajah-wajah penuh kesenangan dan semangat dari siswa kita untuk belajar, dan itu insya Allah dalam waktu dekat tidaklah lama lagi. Itu mungkin Bapak yang saya sampaikan, mungkin kita bisa sesi tanya jawab atau diskusi. Terima kasih. Oke, Pak Sakti, Masya Allah, luar biasa ya penjelasannya. Apa ya, saya seperti mendapat sesuatu apa ya, pencerahan gitu Pak ya. Saya juga jadi teringat beberapa materi-materi terdahulu gitu Pak, yang sangat sinkron gitu dengan penjelasan Bapak ya, mengenai metode pembelajaran yang asik dan menyenangkan ini Pak. Saya juga jadi teringat ini Pak, ada seorang guru saya juga pernah menyampaikan ya tentang metode pembelajaran ya, salah satunya sejarah gitu Pak, salah satunya sejarah. Mungkin ketika kita belajar sejarah, terkadang kita suka terikat oleh angka tahun ya, atau tokoh gitu ya, yang mana sebenarnya mungkin itu semua hanyalah pemanis ya dalam ilmu sejarah gitu ya. Sebenarnya yang penting dari sejarah itu ternyata bukan kita hanya sekedar hafal angka tahunnya saja, tapi yang terpenting itu adalah kita bisa mengambil pelajaran dari sejarah itu, gitu ya. Sehingga terkadang kita terkungkung ya ketika kita tidak tahu tahun berapa, tokohnya siapa, kita dianggap tidak tahu sejarah. Padahal yang terpenting dari ilmu sejarah itu adalah hikmah dari sejarah itu apa sih gitu ya, agar sejarah itu tidak berulang. Nah, seperti itu gitu Pak ya. Jadi kalau saya lihat buku ini, kita mencoba untuk mencari inti ya, dari metode belajar kita gitu ya Pak. Jadi pada tadi itu ada metode air ya, akal, indera rasa, lalu juga ada penerimaan ya, dan banyak sekali hal-hal yang yang kita dapatkan seperti menggunakan gelombang otak kita, menyiapkan gelombang otak kita ya Pak. Apakah menggunakan gelombang otak apa, lalu bagaimana agar kita bisa menjaga gelombang otak kita ketika belajar gitu ya Pak. Nah, ini memang luar biasa sekali ini buku dokter siswa ini. Nah, di sini kita lihat bahwa penulis buku ini ada 2 orang Pak. Nah, saya ingin tanyakan ini Pak, ini kan kalau 2 orang ini bagaimana caranya mensinkronisasi penulisan ini Pak? Kok bisa sama sih pikirannya gitu? Boleh Bapak sedikit ceritakan bagaimana ini kisahnya bisa 2 orang satu sinkron berharmonisasi dalam satu buku? Baik, terima kasih Bapak. Saya akan menyampaikan ya di buku ini ada daftar materinya, ada kata pengantar. Itu dibagi menjadi 2 bagian ya. Bagian pertama itu A sampai O, bagian kedua A sampai O. Jadi bagian A itu belajar itu menggunakan otak bukan lambung. Kemudian yang B, pembelajaran konvensional dan pembelajaran modern kita akan pelajari di sini. Yang C, sekolah alam ataukah sekolah formal, mau pilih yang mana ya, keduanya insya Allah sama baiknya ya. Belajar lagi yuk. Yang D, belajar tegang apakah itu wajar, nah ini ya tanda tanya. Kemudian yang D, itu yang D ya. Yang E, perlunya mengenal belajar untuk belajar, itu sangat menarik ya, belajar untuk belajar. Lalu yang F, benarkah manusia itu bervariasi dalam hal kemampuan belajar dan cara belajar? Yang G, kenali level motivasi belajar Anda. Kita belajar itu apa sih motivasinya ya? Yang H, jangan paksa anak untuk bisa, maka anak akan bisa. Kemudian yang L, hindari memarahi siswa, berilah solusi dan motivasi. Yang J, Rasulullah SAW adalah teladan bagi para guru. Di kampus dosen ya nama guru ya. Kemudian K, jangan ajarkan siswa berkompetisi, maka mereka akan berhasil ya. L, inilah saatnya merubah mindset. Nah, jadi A sampai L ini adalah Pak Nugroho ya, teman saya penulis pertama yang buat. Kemudian yang M itu tentang ice breaking, games ya, N definisi ice breaking, O kisah-kisah inspiratif ya. Kemudian bagian 2
apa saja cerita murid tentang gurunya, dan rincian hasil kuesioner. Nah ini, jadi kita bagi sama-sama nulis ya, jadi kalau nulis sendiri mungkin kadang motivasi kadang naik, kadang turun ya. Kalau nulis berdua atau nulis bareng sama yang lain atau nulis antologi, nulis bareng-bareng itu semangat akan juga bertambah. Dan ini juga ada testimoninya ya dari Reza Randy ya, mungkin Bapak Ibu teman-teman pernah dengar PPA atau IOE ya, pernah lihat broadcast WA-nya Pola Pertolongan Allah, Employee of Allah. Nah itu foundernya, master trainernya Reza Randy ya, yang ganteng itu juga sudah membaca buku ini. Beliau nulis testimoni. Ini bukan buku biasa. Ini adalah peta untuk menjadi guru yang inspiratif dan menggerakkan. Pembahasan detail dan sangat dibutuhkan oleh setiap mengajar. Dan bukan sekedar teori, namun hasil praktek buktikan sendiri. Jadi inilah rangkaian isi dari Dokter Siswa. Kita nulis bersama dan saya juga mengajak teman-teman, Bapak Ibu untuk semangat menulis buku. Kenapa? Kalau kita mau mengetahui isi dunia, maka kita harus membaca buku. Benarlah kita dulu sekolah SD sampai SMA, di lorong menuju kelas atau di kelas jendela kelas kita tulisan buku adalah jendela dunia. Betul. Tapi kalau kita mau dunia memperhatikan kita, dunia tahu aktivitas kita, dunia tahu apa yang harus kita lakukan, maka kita harus menulis buku. Buku akan jadi warisan peradaban kita di muka bumi ini sebelum kita meninggal nanti. Kita boleh mati, kita boleh meninggal, kita boleh gugur, kita boleh wafat, kita boleh dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi amalan kita nggak boleh berhenti, nggak boleh putus, harus terus mengalir, itu dari buku. Seperti Imam Syafi'i, Imam Nawawi, ya, ulama-ulama terkenal, yang bukunya hampir di semua masjid musola itu ada. Betapa terangnya cahaya kubur dari ulama-ulama yang saya sebutkan, dan ulama-ulama lainnya. Dan buku bisa mengubah status ekonomi kita jadi sangat lebih baik, seperti J.K. Rowling, penulis buku Harry Potter, berseri-seri, berchapter-chapter, mega bestseller, dibuatkan film, berseri-seri, berchapter-chapter, mega bestseller. Dunia sekarang mengenal kata J.K. Rowling jadi salah satu orang terkaya di dunia. Dari mana? Dari menulis buku. Makanya inilah buku sangat penting buat kita, jadi amal kita ketika kita meninggal nanti. Baik itu, Bapak, terima kasih. Luar biasa Pak Sakti. Ya, memang benar sekali ya. Terkadang kalau kita punya partner ya, ketika menulis itu menjadi motivasi gitu ya. Jadi apalagi kalau misalkan kita beramai-ramai buat satu buku, itu menjadi satu apa ya, saling mengingatkan lah ya. Jadi kita rasa juga nggak sendirian. Nah, berarti tadi yang saya tangkap ya dari buku ini ada 2 penulis. Berarti buku ini dibagi dari beberapa bab. Itu ada bab yang ditulis oleh Bapak Sakti dan oleh teman Pak Sakti ya. Berarti ada bab yang memang khusus Bapak Sakti, ada bab khusus untuk temannya Bapak gitu ya Pak. Saya kira atau mungkin ada yang mengira ya, satu bab ini dari 2 orang yang memiliki pemikiran yang sama gitu. Oh, ternyata bukan ya, memang agak sulit kalau bisa menyamakan pemikiran yang sama ya gitu ya. Setidaknya saling melanjutkan gitu Pak ya, saling melanjutkan. Oke, memang menulis buku itu yang tadi saya sampaikan juga tidak semudah yang kita bayangkan ya Pak. Nah, Pak Sakti ini ketika nulis buku ini pasti ada ya seperti kendala atau kesulitan atau sesuatu yang ketika nulis itu terkadang ada aja gitu ya kendala-kendalanya. Kalau dari Pak Sakti sendiri kendalanya apa tuh Pak? Baik, terima kasih Bapak. Setiap orang itu punya mental block ya, termasuk saya pun juga punya mental block. Dulu saya punya 3 mental block ya, alhamdulillah 2 sudah saya lalui, walaupun tidak begitu mulus. Yang pertama adalah flying fox ya, mungkin Bapak sudah pernah flying fox ya. Buat badan sebesar saya agak deg-degan juga flying fox. Alhamdulillah saya berhasil kemarin di Lewiliang Bogor tahun 2015. Menariknya flying fox-nya agak lain dari yang lain karena pakai sarung gitu. Jadi ternyata bisa pakai flying fox, pakai sarung gitu. Itu yang pertama sudah saya lewatin. Yang kedua adalah menulis buku. Itu juga bagian dari mental block ya. Jadi memang kita harus, saya belajar dari dosen pajak kalau nggak salah,
salah ya, waktu beliau sharing session beberapa tahun yang lalu, bahwa menulis buku itu memang harus punya ilmu dukun kata beliau, yaitu ilmu dukun tuh duduk dan tekun gitu, ngerjain, ngerjain, ngerjain. Saya tahu memang ngapain sih nulis buku ya, mendingan juga dagang, mendingan ngajar, ngisi training dan lain-lain. Tapi saya mau ada warisan peradaban saya di muka bumi ini sebelum saya meninggal. Karena ulama-ulama saya mengajarkan seperti itu gitu. Imam Syafi'i, Imam Nawawi dan imam-imam yang lainnya, ulama-ulama besar lainnya harus menimbulkan jejak untuk minimal kita satu dalam seumur hidup itu kita menulis buku. Dan spesialnya buat Bapak Ibu dosen ya, kalau menulis jurnal penulisnya ada 5 misalnya. Itu biasanya poinnya lebih tinggi jurnal penulis pertama dibanding 2, 3, 4, 5 seperti itu. Cuman sepengetahuan yang saya pelajari, kalau menulis buku, terutama buku ajar atau buku referensi, buku monogram, itu kalau penulisnya ada 2, 3, 4 atau 5, itu kalau di dosen namanya kumnya itu sama besarnya. Dan itu sangat bagus ya, buku, bagaimana kita menulis buku itu buat kenaikan kepangkatan akademik kita dan meningkatkan reputasi kita sebagai seorang dosen ya, terutama buku ajar. Makanya kesulitannya apa? Jelas kesulitan adalah melawan diri sendiri gitu ya. Kadang entar sok yang lain gitu ya. Akhirnya kadang-kadang kita, oh iya ya, saya harus tulis buku, saya harus melawan mental block saya gitu ya. Makanya saya harus menulis buku. Memang harus dari diri sendiri ya, harus kesadaran. Kayak tadi kan saya bakal sampaikan ke siswa ya, bahwa menulis itu adalah kesadaran. Nggak disuruh, nggak harus, nggak pokoknya, nah itu enggak. Jadi harus ngedain sendiri. Dan hadirkan ini teman-teman, the power of kepepet. Nah, itu penting tuh, the power of kepepet. Saya mau tanya sama Bapak, Bapak, panggilannya apa nih ya? Saya sebenarnya Pak Abu Hazid ya. Nama panggilannya apa, Pak? Saya Hasbi, Pak. Ya, Pak Hasbi, Hasbi itu anak saya. Oh, ya Pak, ya. saya nge-save di WA-nya Abu Hazid nih. Maaf ya, Pak. Baik. Pak Hasbi, kalau Bapak lari 100 meter, kira-kira Bapak butuh berapa detik, Pak, untuk melewati lari 100 meter? 100 meter ya, itu mungkin bisa 100 detik kali ya, Pak? Yakin, Pak, 100 meter, 100 detik? 1 detik berarti, wah, susah juga ya, berat ya. Kalau pelari tingkat dunia, Usain Bolt, lalu Muhammad Zohri itu 9-10 detik, Pak. 100 meter. 100 meter. Jauh juga ya, Pak. 100 meter itu bisa berjam-jam kali ya. Ya, 100 meter itu kayak dari pagar Institut Setiami Kampus Pusat sampai ruangan paling ujung lah. Sekarang ruang pasca sarjana itu 100 meter. Nah, sampai 100 detik ya, Pak. Oke, saya anggap Bapak kalau bingung jawabannya saya bantu jawab 19 detik. Ya, itu paling cepat 100 meter. Kemarin. Tapi kalau hari ini, Pak, mohon maaf, Bapak lari, di belakangnya dikejar anjing helder yang besar, bisa lebih cepat nggak, Pak, dari 19 detik? Oh iya, Pak. Untuk menyelamatkan diri, Pak. Itu namanya the power of kepepet, maka kita harus lahirkan itu. Benar, Pak. Ya, setiap hari gitu ya. Pasti kan Bapak pernah ya, saya juga pernah kondisi kepepet. Tapi kita hadirkan suasana itu supaya kita punya deadline sendiri, punya target sendiri. Itu sih Pak Hasbi, terima kasih. Oke Pak, Masya Allah benar sekali Bapak ya. Jadi memang terkadang kalau sudah kepepet itu segala hambatan, rintangan tuh hilang Pak ya. Saya juga beberapa waktu yang lalu ya, saya juga merasakan itu Pak ketika menulis buku juga ya. Jadi begitu tenggat waktunya udah mau habis gitu, saya baru tuh langsung kejar tulisan kan, karena kalau enggak nanti nama saya bisa hangus gitu ya, nama saya bisa hilang dari buku itu. Dan juga motivasi juga tadi ya dari Pak Sakti, bagaimana ilmu kita menjadi amal jariah gitu ya, seperti para ulama-ulama besar kita, Imam Nawawi ya, dan ulama-ulama lainnya yang memiliki banyak sekali kitab-kitab yang mana ketika mereka sudah meninggal tapi karya mereka masih hidup gitu ya. Ibaratnya karya mereka melampaui usia mereka. Nah, ini luar biasa. Nah, itu apa ya, kalau dibilang sesuatu yang memang menjadi motivasi alami kita ya.
yang harus ditanamkan pada diri kita agar kita itu terus berkarya, kita terus memiliki hasil ya, sehingga kita akan terus dikenang, Pak ya. Oke, Pak. Benar. Kalau saya lihat buku ini, Pak, dokter siswa ini target yang pembacanya atau target pembelajarannya ini apakah dikhususkan untuk siswa atau untuk mahasiswa atau siapa ini Pak, kalau boleh tahu Pak? Baik, memang terima kasih Pak Hasbi. Penulis pertamanya adalah Pak Nugroho yang juga berprofesi seorang guru yang melihat kegelisahan yang begitu besar ya pada saat guru ini menghadapi siswa-siswanya dan berbagai macam guru, teknik pembelajaran kaku, dan memang dari saya baca ya sama dengan materi yang saya sampaikan ini memang sebenarnya buat guru, target utamanya adalah buat guru dimanapun mereka berada. Guru secara garis umumnya memang secara garis luasnya ya buat guru itu buat guru yang ada di sekolah dan lain-lain. Secara khusus seperti itu, tapi secara umum ini bisa buat guru-guru yang lain ya, termasuk ustadz itu juga guru. Guru di kampus namanya adalah dosen atau pendidik atau tenaga kependidikan dan yang lain-lain. Jadi kita semua harus belajar karena setiap orang adalah guru, setiap tempat adalah belajar, sekolah belajar terus belajar, sehingga baik guru maupun dosen, pendidik, tenaga kependidikan, ya termasuk ustadz, dan siapapun yang mau belajar lebih dalam untuk belajar itu bisa membaca dari buku ini. Buat ayah mengenal ayah bunda, mengenal karakter anak, guru mengenal karakter siswa, kakak mengenal karakter adik, dosen mengenal karakter mahasiswa, lalu tahu strategi pembelajaran yang asik dan menyenangkan buat anak, adik, atau siswa kita. Itu tujuannya. Terima kasih. Oke, Bapak. Berarti kalau dibilang buku ini bisa dipergunakan oleh siapapun Pak ya, seperti buku quantum teaching ya, quantum learning ya, yang mana memang itu untuk semua kalangan Pak ya, jadi tidak sebatas hanya untuk siswa, untuk mahasiswa ya. Lalu ini Pak, ini kan judul bukunya dokter siswa, ini maksudnya apa nih Pak? Apakah siswa yang sedang sakit atau apa nih dokter siswa? Baik. Iya benar. Selama ini orang dari dulu sampai sekarang dokter itu adalah orang yang menganalisa, ada orang yang sakit ditanya, ya orang yang sakit itu disebut dengan pasien. Jadi dokter harus tahu apa penyakit dari pasiennya. Pak Hasbi ke dokter, lagi diperiksa, dianalisa, oh sakit flu, dikasih obat sakit flu. Sakit batuk, dikasih obat batuk. Demam, dikasih sama. Maka dianalisa dulu, baru diberikan obat. Langsung diberi obat tanpa analisa, khawatir itu namanya malpraktek gitu ya, tidak dibenarkan. Maka harus analisanya dulu. Nah, itulah dokter gitu ya, dalam menyembuhkan yang akan disembuhkan, disembuhkan, yaitu namanya pasien. Maka dari kata filosofi dokter itulah saya juga mau ya, kita juga mau ya sama Pak Nugroho, dokter siswa. Jadi kita menganalisa dulu apa nih karakter siswa, gelombang otaknya, cara belajarnya, motivasinya, kebiasaannya. Lalu kita siapkan strategi pembelajaran yang asik dan menyenangkan buat anak, adik, atau siswa kita. Itulah filosofi utama dari kata dokter siswa ini. Terima kasih. Oke, Masya Allah. Berarti ya seperti seorang dokter Pak ya, untuk menghindari malpraktek pembelajaran yang mengakibatkan siswanya menjadi trauma gitu Pak. Karena memang sekarang ini banyak sekali trauma-trauma yang dialami oleh para pembelajar ya, sehingga di kemudian hari dia jadi malas belajar gitu. Karena belajar itu identik dengan suatu tadi Pak ya, paksaan gitu ya, lalu intimidasi ya, kompetisi ya. Jadi dia merasa bahwa belajar itu sesuatu yang tidak menyenangkan atau
dia tidak nyaman gitu ya dengan pembelajaran dia. Nah, mungkin dengan buku ini kita bisa mendiagnosa penyakit apa sih yang sedang diderita oleh siswa ini. Mungkin bisa jadi antara satu siswa dengan siswa yang lain atau antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain, dia memiliki penyakit yang berbeda-beda dalam belajar gitu Pak ya. Ada yang mungkin dia kurang bisa konsentrasi gitu ya, ada yang mungkin dia metodenya kinestetis atau mungkin ada metodenya bermacam-macam seperti itu Pak ya. Jadi dari buku ini kita bisa mendapatkan bahwa si siswa A ini dia sakit ini maka solusinya ini itu Pak ya. Oke. Nah Pak Sakti, ini kan Bapak sekarang seorang dosen yang mana mengajar kalau dibilang tuh anak-anak milenial Pak ya, anak-anak yang lahir di tahun 2000 ke atas Pak ya, tahun 2000 ke atas. Nah, anak-anak milenial ini katanya ya, dia memiliki sesuatu yang berbeda gitu Pak. Nah, apakah ada sesuatu yang menjadi halangan Pak Sakti ya dalam mengajar anak-anak milenial ini Pak? Nah, Bapak kan mempunyai buku ini. Nah, bagaimana hambatan atau mungkin sesuatu yang bisa Bapak ceritakan mengenai mengajar anak-anak milenial ini dari buku Bapak? Baik, ya jadi kita harus mengetahui bahasa-bahasa yang mereka familiar gitu ya. Maksudnya kita harus mengetahui apa kesukaan mereka. Sekarang ini memang kita sudah perkembangan teknologi komunikasi, digitalisasi media, orang gampang mengekspresikan dirinya gitu, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Pandemi COVID-19 yang belum berakhir sampai sekarang memaksa kita untuk melek digital, melek sosial media, melek teknologi komunikasi untuk kita berinteraksi, dan lain-lain. Kita harus tetap bisa melakukan itu meskipun di Zoom meeting. Beberapa tim trainer saya mengingatkan kalau pakai Zoom meeting, jangan ngomong saya tidak merasa dalam training online, kalau kata salah satunya. Kita harus tatap muka online. Namanya juga tatap muka online, yaitu muka ketemu dengan muka gitu ya. Jadi itu yang terus coba saya galakkan gitu ya dalam pembelajaran saya, bahwa kita harus ketemu muka. Lalu kita juga harus seimbangkan dengan, saya suka memberikan ini di grup-grup WhatsApp yang saya lakukan ya. Misalnya memberikan quote-quote motivasi, video-video motivasi, kemudian hal-hal yang membuat motivatif, karena demotivasi ini yang harus kita hindarin dari anak-anak sehingga mereka tetap terjaga semangat belajarnya, tetap terjaga kualitas pembelajarannya, dan itu coba saya lakukan, tidak hanya saya tapi juga sekarang dosen-dosen saya, karena juga saya dapat amanah jadi ketua program studi harus menjaga kualitas pembelajaran tidak hanya dari saya tapi juga dosen-dosen yang lain melalui apa keluhan mahasiswa, apa yang kurang, apa yang ini. Misalnya kita harus Zoom 7 kali aran akademik, maka itu setidaknya harus bisa dilaksanakan, direalisasikan gitu ya, bahwa ini adalah harus yang kita lakukan. Maka kita harus melakukan pembelajaran VA-nya itu dimainkan, visual yang dilihat, auditori yang didengar, sama kinestetik. Jadi belajar itu nggak hanya kita keluaran bicara, tapi gerakan public speaking kita juga diperhatikan. Kemudian kita ajak tatap muka online, on kamera semua. Lalu slide dalam PowerPoint kita juga harus menarik ya, nggak monoton, nggak cuma kata-kata doang, numpuk gitu misalnya ya. Apa sih bedanya Word sama PowerPoint? Sama atau beda? Beda Word sama PowerPoint. PowerPoint itu artinya adalah poin-poinnya aja jadi sebuah kekuatan, jadi sebuah power. Saya kalau membuat tugas ke mahasiswa atau saya bikin materi perkuliahan, itu tidak lebih dari 3 kalimat, kalau sama judul itu 4 kalimat. Biasanya saya 3 kalimat, 1 judul, 2 kalimat. Jadi itu PowerPoint, poin-poin ini terus jadi sebuah kekuatan, jadi sebuah power. Kita sering lihat slide orang, ih bagus ya, tapi kita kan kalau nggak mau belajar kayak gitu kan sayang. Kita harus maksimalkan dengan PowerPoint yang bagus, public speaking yang baik, flyer-flyer quote yang kita kirim, kemudian video-video motivasi. Jadi mereka tuh senang gitu belajarnya, karena mereka tidak hanya disampaikan transfer knowledge-nya, tapi juga diperhatikan motivasinya, disiapkan quote-nya gitu,
dan kita hadir tidak hanya dalam waktu perkuliahan saja, di luar jam perkuliahan, mau tanya jawab tentang materi perkuliahan boleh, mau tanya jawab tentang info SSO, info UTS, info UAS. Jadi ya memang itulah tugas kita sebagai orang tua mereka di kampus gitu ya, tanpa pandang bulu, karena kita harus bisa menjaga amanah dari orang tua mereka ke kita layani dengan baik, dengan berkualitas, dengan sepenuh hati. Insya Allah ini akan jadi semangat belajar yang lebih buat mereka ketika mereka begitu diperhatikan itu. Itu Pak Hasbi, terima kasih. Oke Pak Sakti, Masya Allah ilmunya. Ya, benar sekali tadi ya. Kalau saya tangkap seperti diferensiasi pembelajaran Pak ya. Jadi ada video motivasinya gitu ya. Jadi tidak monoton di satu titik pembelajaran gitu Pak ya. Tapi ada titik-titik lain gitu ya. Ada titik. Jadi si mahasiswa atau siswa itu dia kan merasa ketika dia mulai jatuh jenuh kalau dalam bahasa ilmu produksi itu siklus produksinya udah mulai turun, nah ada diferensiasi produk yang lain lagi, jadi naik lagi gitu Pak ya. Nah, terus juga mengenai PowerPoint juga ini ya, PR buat saya juga ya, untuk kita semua. Dan sekali kata Pak Sakti tadi ya, ingat PowerPoint itu poin ya, bukan Word jadi PowerPoint. Kadang kita suka lupa ya, tidak membedakan antara Word dengan PowerPoint ya. Sehingga si siswa atau mahasiswa itu ya mohon maaf ya terkadang suka mengandalkan PowerPoint dosen ya ketika belajar untuk ujian ya dia selalu menanyakan Pak ada PowerPoint nggak Pak ada materi nggak Pak PowerPointnya gitu kan, padahal yang namanya PowerPoint itu ya poinnya saja, kalau mau detailnya beli bukunya ya, jangan lihat PowerPointnya tapi beli bukunya. Nah ini luar biasa benar ya, terkadang kita suka lupa ya membedakan antara PowerPoint dengan Word. Word jadi PowerPoint, PowerPoint jadi Word ya. Oke. Nah, Nah, lalu gini Pak, kan sekarang ini kita kalau dibilang masih masa pandemi Pak ya, masih masa-masa yang mana menggunakan media-media online ya yang tidak lepas dari gadget Pak. Nah, lalu bagaimana ini Pak kita bisa mengantarkan proses PBM ini dengan gadget yang mana gadget ini sebenarnya dia kalau dibilang pisau bermata dua Pak ya, dia bisa buat hal-hal yang bermanfaat, dia bisa juga hal yang menjerumuskan. Nah, bagaimana Pak Sakti bisa mengarahkan siswa atau mahasiswa ini dalam penggunaan gadget ini ya agar si siswa ini dia tidak terkena penyakit gadget itu Pak? Baik, betul sekali bahwa gadget itu bisa buat positif, bisa buat negatif ya. Maka kita harus arahkan anak-anak kita untuk mempersiapkan gadget nih, HP ini sebagai hal-hal yang positif. Seperti sebuah game online misalnya, tidak hanya menimbulkan efek ketagihan, kecanduan ya, jadi lupa sama yang lain, tapi juga dia bisa meningkatkan kreativitas. Dan beberapa kakak kelas kita yang sudah lulus kemarin juga menjadikan game online ini jadi salah satu penelitian mereka. Nah, ini yang harus kita manfaatkan, maksimalkan gadget ini. Saya senang udah banyak dosen-dosen di saya di program studi manajemen komunikasi Menkom yang meminta anak-anaknya untuk membuat tugasnya upload ke YouTube, kemudian share di Reel, di Instagram, di status WhatsApp. Ini membuktikan bahwa platform-platform media sosial itu bukan hanya buat share mau makan dulu, diposting dulu mie ayamnya gitu, enggak hanya itu gitu, tapi kita bisa menggunakan itu buat media pembelajaran kita, media tugas kelompok kita. Dan ini tentu lebih sedikit biaya kosnya ya, nggak usah fotokopi, nggak usah print, nggak usah jilid gitu. Dan ini saya senang terutama yang membuat channel YouTube ya, karena mereka akan dibuat akun YouTube. Saya juga mengajak teman-teman yang menyaksikan acara ini untuk ayo kita buat akun YouTube, bikin konten YouTube yang positif. Kenapa? Karena di luar sana banyak orang yang bikin akun YouTube, bikin konten YouTube yang mohon maaf negatif, yang nipu, yang prank, yang sara, yang pornografi, dan lain-lain. Mereka aja semangat bikin
konten YouTube yang negatif, saya yakin dan percaya yang nonton acara ini orang-orang yang baik, yang benar ya, maksud tidak semangat bikin konten yang positif. Tadi saya bilang ya, buku ini adalah media visual paling powerful saat ini. Lalu apa media audio visual paling powerful saat ini? Menurut data Hotsuite We Are Social Januari 2021 atau 12 bulan yang lalu, media audio visual yang paling powerful saat ini adalah media audio visual namanya channel YouTube. Maka saya mengajak teman-teman semua buat channel YouTube. Saya nggak mau dibilang orang NATO, no action talk only, omdo omong doang. Saya pun punya channel YouTube. Nama channel YouTube saya Sakti Nabil. Di channel YouTube Sakti Nabil lebih dari 100 video, semua ilmu pengembangan diri, motivasi, public speaking, NLP, hipnosis, hipnoterapi, grafologi, kemudian world class design slide presentation by PowerPoint, dan berbagai macam ilmu yang lain itu teman-teman bisa pelajari secara gratis. Alhamdulillah sudah lebih dari 2.910 subscribernya. Kalau kata YouTuber, please watch, like, share, comment, and subscribe ya, gitu. Pencet tanda lonceng seperti itu. Maka yuk kita variasikan pembelajaran kita dengan platform-platform yang kita gunakan, bukan hanya eksis selfie saja, tapi juga buat pembelajaran. Terima kasih, Pak Hasbi. Oke, Pak Sakti, luar biasa, benar sekali ya. Ngomong-ngomong soal YouTube, saya juga punya, Mbak, hasil-hasil pembelajaran ya. Kadang Ramadan kemarin, Pak ya, itu saya sering sekali mengupload video saya mengenai kisah Sirah Nabawiyah, Pak. Nah, itu seperti itu gitu ya. Jadi kita mencoba untuk merubah atau mungkin memberikan sesuatu pada masyarakat yang berharga dan bernilai gitu, Pak ya. Dengan adanya ilmu yang kita miliki ya, semoga itu menjadi amal jariah yang bisa kita pergunakan dengan berbagai macam media gitu, Pak ya. Bahkan sekarang itu ada TikTok ya, mungkin dulu ya identik sesuatu yang kurang baik, tapi kan juga sudah mulai mengarah ke arah yang baik gitu, Pak ya. Dan juga mungkin yang lain-lainnya juga harus kita isi ya dengan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang bisa memberikan sesuatu pada masyarakat gitu, Pak ya, yang mana masyarakat akan menjadi orang-orang yang bernilai gitu kan. Nah ini Pak, Bapak ini luar biasa ya, YouTube-nya ada, bukunya banyak ya. Nah Bapak juga sebagai seorang kaprodi ya, dan juga sebagai dosen. Nah ini bagaimana ini Pak ngatur waktu Bapak ini ya, luar biasa nih ya. Saya sendiri juga kadang-kadang suka itu Pak, mental block tadi, kok capek, besok lah tarsep gitu. Gimana nih Pak dari Bapak sendiri? Iya, terima kasih Pak Hasbi. Kalau bicara ideal, bicara kepengen, saya pengen banget kayak Nabi Muhammad SAW. Kalau beliau setelah sholat Isya nggak ada hal-hal yang akan dibahas yang bergensi mengenai umat Islam, beliau akan tidur langsung. Itu luar biasa sekali. Kalau itu kepengennya ya, kepinginnya seperti itu idealnya. Tapi ya apalah daya ya, ternyata saya masih belum bisa, tapi saya akan berusaha ke arah sana ke depannya dengan terus mengurangi. Betul sekali Pak Hasbi, aktivitas saya tuh banyak sekali ya Pak Hasbi udah sampaikan tadi. Kalau bahasa sederhananya Pak Sakti apa sih aktivitasnya? Serabutan ya, banyak gitu. Saya ingat sekali ya, sampai saya tuh sholat istiqoroh 2 hari ya. Saya waktu diamanahkan jadi ketua program studi ini gitu ya, yang sudah buat kebaikan saya akan ini terima gitu ya. Ya memang betul bahwa kita harus punya manajemen waktu yang kuat ya. Saya sekarang sebagai dosen, peneliti, ketua program studi, mahasiswa S3, trainer, motivator, event organizer, pembina reseller, pendongeng ya, penulis buku, dan lain-lain. Memang harus kuat manajemen waktunya. Ketika saya sebagai ketua program studi, saya ada jam kerjanya misalnya, maka saya akan prioritas seperti itu. Aktivitas saya akan dilaksanakan setelah aktivitas ini sudah berakhir gitu ya. Jadi kita harus kuat manajemen waktunya, tidak menyia-nyiakan waktu, dan
setiap peristiwa itu ada hikmahnya insya Allah, termasuk peristiwa pandemi COVID-19 ini ada hikmahnya, kita jadi melek sosial media, kita jadi bersinergi sama teman-teman yang lain, kita jadi mengenal pembelajaran online gitu ya, mungkin dulu ada di kampus mana, nah, sekarang di mana-mana pembelajaran online, dan dengan pandemi ini saya juga merubah gitu, banyak berubah dari yang biasanya training offline jadinya online. Jadi ya kita juga ada waktu buat keluarga. Maka ya tentu kita harus terus manajemen waktu, yaitu dengan cara learning by doing ya. Bisa karena biasa sambil jalan sambil belajar. Terus lakukan. Kita nunggu khusyuk dulu baru sholat atau sambil jalan sholat sambil belajar khusyuk. Tentu jawabannya sambil jalan sholat sambil belajar khusyuk. Kita nunggu ikhlas dulu baru nyumbang kotak amal ke masjid atau sambil jalan nyumbang sambil belajar ikhlas. Tentu jawabannya sambil jalan nyumbang sambil belajar ikhlas. Insya Allah. Dan saya punya visi misi diambil dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Ahmad Tabrani dihasankan oleh Syekh Al-Albani, bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat buat orang lain. Saya yakin Bapak Ibu teman-teman juga percaya dengan itu ya, maka saya percaya betul dengan itu. Yang penting kita bisa buat bermanfaat selagi kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini. Itu jawabannya. Makasih Pak Hasbi. Oke Bapak, Masya Allah sekali ya, benar sekali Pak. Khairunas anfaulinas ya, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Dan tadi saya tangkap juga Bapak saling beriringan Pak ya, ibaratnya tadi khusyuk dulu atau sholat dulu atau ya sembari gitu Pak ya, saling beriringan, harmonisasi ya, sehingga berjalan gitu ya, berjalan. Tapi gini Pak, dalam menulis buku ini terkadang kita butuh waktu spesial gitu ya, butuh waktu yang mana mungkin sesuatu yang kita persiapkan, khususkan nggak boleh ada yang ganggu dari jam sekian sampai jam sekian gitu Pak. Pak Sakti, ada nggak waktu-waktu spesial yang Bapak persiapkan, yang Bapak memang sudah buat khusus untuk menulis buku gitu Pak? Baik, terima kasih. Memang waktu-waktu spesial itu waktu-waktu yang kita nyaman, tenang, konsentrasi ya, termasuk dalam menulis buku dan juga menulis yang lain. Di handphone saya nggak pernah ngitung, mungkin lebih dari 500 Pak grup WhatsApp-nya ya, begitu banyak gitu ya. Dan tentu waktu-waktu yang tenang itu adalah ketika aktivitas grup WhatsApp itu sudah berkurang, yaitu antara jam 10 sampai jam 12 gitu ya. Jadi itu biasanya yang suka saya lakukan, ya kemudian kadang saya jam 11 sampai jam 1, kemudian tidur, sholat subuh dan aktivitas lainnya. Jadi sudah semakin hening ya, sebenarnya saya bisa lanjut setelah jam 1, cuman saya tidak mau karena saya khawatir kesehatan saya akan terancam terganggu kalau tidur lebih dari jam 1 dan itu dilakukan setiap hari gitu ya. Bahkan kalau kita mau ikutin sunnahnya lagi, itu lebih baik lagi ketika habis sholat Isya, setidaknya tidur sebentar gitu ya, tapi kita bangun dan itu kita sudah melaksanakan prasyarat buat kita bisa sholat tahajud gitu ya, kita tidur sebentar, bangun, kemudian kita mengerjakan aktivitas. Jadi biasa itu Pak, antara jam 10 sampai jam 12 malam atau jam 11 sampai jam 1 pagi. Itu sih kalau saya. Oke Bapak, Masya Allah, benar sekali Pak. Saya kagum sama Bapak nih ya. Bapak benar-benar apa ya, dari sisi religiositasnya ada gitu Pak ya. Jadi memang kita sebagai seorang yang beriman gitu Pak, yang percaya Tuhan ya, yang mengamalkan agama menurut percayaan masing-masing gitu Pak ya. Kalau kita sebagai orang Islam, kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh agama, salah satunya Bapak sudah menjalankannya, yaitu mempercepat tidur dan mempercepat bangun Pak ya. Rasulullah kan gitu Pak ya. Jadi setelah sholat Isya itu memang disunahkan untuk langsung tidur gitu kan. Dan Bapak mengamalkannya untuk luar biasa ya, yaitu menghasilkan suatu karya yang dimana itu menjadi suatu warisan jariah untuk sampai mungkin ya sampai hari akhir nanti gitu kan, karena ini merupakan suatu yang tidak terputus Pak ya, tidak terputus. Dan waktunya juga luar biasa, yaitu setelah tidur setelah sholat Isya ya, jam 10 atau sampai jam 12, dan jam 11 sampai jam 1 ya.
Nah, memang itu waktu-waktu yang kalau dibilang apa ya, bumi itu sedang mengeluarkan gelombang apa ya, gelombang alfa kalau nggak salah ya. Saya juga pernah apa tuh dapat training seperti itu gitu ya. Jadi memang ada saat-saat di malam itu ya, semakin hening itu memang bumi itu semakin kondusif untuk memberikan gelombang-gelombang yang bisa menjaga otak kita menjadi fresh ya, berpikirnya juga tidak tidak terkungkung oleh box, apa istilahnya, kita menjadi out of the box gitu ya, menjadi pemikir-pemikir yang solutif gitu ya. Nah, ini luar biasa Pak Sakti, ini merupakan salah satu contohnya ya, buktinya beliau sudah mengamalkannya dan sudah memberikan buktinya itu berupa buku dokter siswa ini ya. Oke Pak Sakti, mohon maaf ini tidak terasa Pak, 1 jam sudah berjalan ya Pak. Luar biasa sekali ilmu-ilmu yang diberikan oleh Pak Sakti ini dari buku beliau yaitu dokter siswa ya. Ini adalah salah satu hasil karya yang sangat luar biasa yang kita dapat nikmati dan kita beli ya bukunya ya, direkomendasikan sekali karena buku ini berjalan bukan hanya kalau dibilang tuh pincang ya, bukan, tapi benar-benar ada 2 sisi ya, yaitu ada sisi duniawinya, ada sisi ukhrawinya ya, ada sisi dunianya, ada sisi agamanya. Nah, ini sangat penting karena memang semakin berjalannya waktu ya, saya juga menemukan bahwa pembelajaran sekarang ini mulai diubah ya, mulai adanya apa ya, diintegrasikan ya, bukan hanya pembelajaran yang mementingkan dunia gitu ya, tapi juga adanya nilai-nilai keakhiratan. Terlebih lagi kita sebagai umat Islam, mungkin ya saya Pak Sakti sebagai orang Islam, adanya integritas antara dunia dan akhirat gitu ya. Oke Pak Sakti, luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya Pak Sakti. Ya, semoga berkah ya, barakallah. Terima kasih. Mungkin kita tutup saja dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sakti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya. Izin live Zoom ya Pak. Ya Bapak, saya juga.